Diduga tarik uang di ATM majikan Akong hingga 250.000 NT atau sekitar 125 juta, seorang TKW Indonesia di Taiwan kemudian kabur dari rumah majikannya tapi terekam oleh CCTV dan sekarang masih DPO. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama kami. Di sini ada informasi penting ya. Kalau beberapa waktu lalu banyak video-video Mbak TKW yang merasa keberatan, di mana ada seorang TKW dari Indonesia yang kasusnya kemarin itu jaga ama ya kalau nggak salah, dan amanya meninggal dunia karena tidak segera ada pertolongan atau ada tidak kejujuran. Kemudian kasusnya heboh di berbagai media televisi sehingga membuat risih kita para TKW yang ada di Taiwan. Banyak teman-teman akhirnya mencurahkan isi hatinya bagaimana rasanya bekerja menjadi TKW. Nah, kasus itu belum reda, sekarang nama kita sudah tercoreng lagi oleh ulah Mbak ini ya. Sama kasusnya seperti ini terungkap dari CCTV kemudian viral di media-media Taiwan sehingga banyak majikan kemudian kurang kepercayaan kepada kita. Nah, bagaimana kasusnya? Yaitu seperti ini kasus atau kronologi kasusnya, hingga uang 125 juta milik Akongnya lenyap dibawa lari oleh mbaknya yang berjilbab merah ini. Seorang pekerja migran Indonesia, perawat pasien, diduga mengambil uang dengan ATM milik pasien Akong yang dirawatnya dan melarikan diri dari rumah majikan. Sebagaimana dilansir Yahoo News tanggal 2 Februari kemarin, majikan yang bermarga Jiu mengatakan bahwa uang yang dibawa kabur oleh PMI dengan nama panggilan Nana tersebut berjumlah 250.000 NT atau sekitar 125 juta ya. Menurut keterangan Jiu, baru-baru ini ayahnya mengetahui bahwa uang di buku tabungan telah terkuras secara tidak normal dan baru kemudian mengetahui bahwa Nana diam-diam menyimpan katasan di ATM Akongnya. Sebelumnya diketahui Nana sering keluar masuk bank terakhir tanggal 27 Januari lalu. Setelah itu ia melarikan diri dengan membawa koper miliknya. Nah, ini teman-teman yang lainnya itu kemarin pada bilang ya, bagaimana uang 250.000 bisa diambil dari ATM, uang maksimal kita ngambil cuma 20-30.000. Nah, ini dijelaskan di sini juga majikan mencurigai bahwa Nana telah merencanakan pencurian ini sebelumnya. Ia mengambil uang di ATM sedikit demi sedikit dari 25.000 atau 35.000, kemudian jumlah totalnya itu sudah sampai 250.000. Kemungkinan Mbak Nana ini ngiler melihat ATM majikan, ATM Akong itu kok dananya gede banget itu. Jadi akhirnya terbesitlah siluet-siluet setan atau bisikan-bisikan setan itu, dan akhirnya terjadi seperti ini. Kemudian pada tanggal 27 Januari sekitar pukul 5 sore, seorang perempuan memakai hijab merah turun dari lift dengan membawa tas serta mendorong koper bergegas meninggalkan rumah ayahnya. Nah, itu adalah Mbak Nana. Jiu mengatakan mereka telah memperlakukan Nana dengan baik. Nana tidur di kamar yang ada AC sendirian. Tidak disangka ternyata balasannya seperti ini. Nah, ini ya gimana ya, namanya juga manusia ya. Kadang memang kalau sudah ada sifat jelek atau sifat seperti ini itu memang susah ya. Jadi bagi teman-teman yang lain itu kayak sifatnya baik, biasanya dia akan mendapat majikan gak kurang baik, dia tetap aja bekerja amanah. Tapi banyak juga yang seperti ini. Kasus seperti ini gak sekali dua kali loh. Majikannya baik, terus mbaknya seperti ini tuh ada ya. Itu gimana ya? Itu udah sifat sih sebenarnya kayak gitu tuh. Jadi memang susah gitu loh. Jadi mbaknya ini ya kalau memang mbaknya gak merasa salah, kalau mbaknya itu gak merasa ngambil, ya sebaiknya mbaknya menyerahkan diri, kemudian mempertanggungjawabkan, membela kalau dirinya itu memang tidak bersalah, asalkan ada bukti itu benar gitu. Jadi tuduhan majikan tidak terbukti. Tapi kalau mbaknya nggak berani seperti itu, tuduhan majikan benar, nanti pun walaupun dia kabur di Taiwan mau berapa ratus tahun bekerja di Taiwan, pulang tetap bermasalah, dan semakin lama nanti akan semakin pusing dia. Karena hukumannya juga penjara juga kan kalau terbukti, apalagi dia kabur juga, meninggalkan abang juga. Nah, hal seperti ini kenapa sih harus terjadi gitu? Kalau majikan udah baik, Akongnya, kalau Akong rewel itu kan biasa. Kenapa harus seperti ini? Kan lebih baik secara resmi saja. Kalau memang gak kuat ya pindah majikan. Kalau memang gak kuat kamarnya ada AC-nya, ya udah pindah majikan yang kamarnya gak ada AC-nya. Kalau memang gak kuat, Akongnya rewel, cari yang Akongnya lebih rewel lagi. Gitu kan enak ya, bilang baik-baik ke agensi atau lapor ke 955 lah jika ada keluhan atau sesuatu hal yang tidak cocok di hati. Itu lebih baik seperti itu. Jangan sampai ada kasus seperti ini.
kamu kerja aja, nanti nggak usah tergiur dengan uang yang ada di ATM Akong ya. Banyak ini teman-teman yang jaga Akong atau ama dan memegang ATM-nya itu di dalamnya ada uang banyak. Jangan pernah tergiur dengan uang banyak. Sebanyak apapun kalau jumlahnya cuma segitu rugi, kecuali kalau uangnya itu jumlahnya triliunan mm-an, kemudian kalau bisa diambil kamu langsung bisa masuk ke dunia lain hingga nggak terdeteksi, itu beda ukurannya. So buat teman-teman yang lain, jadikan pelajaran ini, jangan sampai ada lagi PMI TKW Indonesia yang berbuat seperti ini. Indonesia itu emas di Taiwan, tapi kalau kejadian seperti ini ya kita yang rugi, kita teman kita yang kena, akhirnya yang lain juga jadi dicurigai gitu loh. Walaupun sampai saat ini Indonesia itu tetap emas loh di Taiwan. Bagaimana tidak? Orangnya nurut, rajin, bersih. Dibanding negara lain kita masih tetap oke lah. Kemarin itu ada yang datangin dari negara lain aja langsung kabur. So buat teman-teman semuanya, jadikan ini pelajaran dan semoga hal-hal seperti ini tidak terulang kembali dan pengiriman PMI dari Indonesia ke Taiwan dibuka kembali. Selamat bekerja dan salam sukses.